warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Marlita. Saya dari Universitas Terbuka NIM 856834976 Pokjar Curug UPBJJ Bengkulu. Di sini saya akan membuat praktek pembelajaran tematik terintegrasi TSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Semoga anak-anak ibu selalu tetap semangat dalam belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, mari dipimpin. Oke. Apakah hari ini ada anak-anak ibu yang tidak masuk sekolah? Hadir semua? Hadir semua, alhamdulillah. Apakah hari ini sudah siap belajarnya anak-anak? Oke. Hari ini kita belajar tentang kebersihan lingkungan. Tujuan pembelajaran hari ini, ibu berharap anak-anak ibu dapat 1. Menjelaskan pengertian kebersihan lingkungan. 2. Menyebutkan manfaat menjaga kebersihan. 3. Menunjukkan contoh perilaku menjaga kebersihan di sekolah maupun di rumah. 4. Menyadari pentingnya tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan di sekitar. Oke, sekarang dengarkan ibu. Apa itu kebersihan lingkungan sih? Kebersihan lingkungan adalah di mana lingkungan di sekitar kita dapat bebas dari kotoran, sampah, dan polusi. Karena anak-anak ibu, perhatikan ibu ya. Ibu mempunyai 2 contoh menjaga lingkungan. Yang pertama, ini adalah contoh yang pertama. Coba anak-anak perhatikan. Dari contoh ini, apakah ini contoh lingkungan bersih atau kotor? Lingkungan kok? Iya, lingkungan kotor. Kenapa? Karena ada sampah di sini. Iya, karena ada sampahnya ya. Jadi ini adalah contoh lingkungan yang kotor. Ini contoh kalau kita tidak menjaga lingkungan akan seperti apa? Akan seperti ini, seperti contoh. Banyak sampah, akan menimbulkan bau, udaranya tidak segar lagi. Iya, itu akan membuat pernapasan kita terganggu karena bau dari sampah. Contoh yang kedua adalah coba anak-anak ibu perhatikan. Ini adalah contoh lingkungan yang bersih. Ini lingkungan yang bersih. Jika kita menjaga lingkungan kita, maka kita akan melihat lingkungan di sekitar kita akan seperti ini, bersih kan? Iya. Jadi manfaat dari menjaga lingkungan yang bersih adalah agar kita tidak kotor. Ya. Kita dapat menghirup udara segar. Coba kalau lingkungan kita kotor, apakah kita menghirup udara segar? Tentu tidak kan? Jadi penting untuk kita menjaga kebersihan di lingkungan kita. Coba anak-anak ibu sebutkan contoh menjaga kebersihan di lingkungan rumah. Yang pertama, apa anak-anak? Pertama, membuang sampah pada tempatnya. Iya, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, apa anak-anak? Apa? Menyapu halaman rumah setiap hari. Supaya apa anak-anak? Supaya bersih ya anak-anak ya? Iya, supaya bersih rumah kita. Yang ketiga, membersihkan kamar dan kamar mandi secara rutin. Oke, kalau contoh menjaga kebersihan di sekolah, siapa yang bisa anak-anak? Siapa yang bisa? Apa? Membersihkan ruangan kelas. Iya, membersihkan ruangan kelas belajar. Oke. Yang kedua, menjaga taman dan tidak merusak tanaman.
Yang ketiga, membuang sampah. Oke. Kalau contoh di lingkungan sekitar atau di lingkungan umum. Yang pertama apa, anak-anak? Tidak membuang sampah di jalan. Iya, tidak membuang sampah di jalan atau di sungai. Kenapa? Karena dapat menyebabkan kebanjiran. Karena saluran air tersumbat oleh sampah pada saat hujan deras. Iya, jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, mengikuti gotong royong. Mengikuti gotong royong di lingkungan kita ya. Oke, jadi kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak kotor, bau udaranya tidak sedap, agar di lingkungan sekitar kita bersih dan indah. Oke, dari penjelasan Ibu tadi, apakah anak-anak ada yang ingin bertanya? Sudah paham? Baiklah, sudah paham ya? Iya. Jadi, apa yang anak-anak rasakan setelah tahu pentingnya menjaga lingkungan di sekitar kita? Oke. Jadi, menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita itu sangat penting, anak-anak. Jika lingkungan kita yang bersih, lingkungan kita tidak kotor, udara kita bersih, indah, kita terbebas dari banyaknya penyakit yang disebabkan oleh udara, oleh lingkungan yang kotor, dari sampah-sampah yang kotor ya. Oke. Jadi kita harus membersihkan rumah, membersihkan lingkungan sekitar kita, taman, sekolah, agar terbebas dari hal-hal yang kotor. Oke. Tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Baiklah. Cukup sampai di sini materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan bagi anak-anak Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.